Baik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Termodinamika Dasar. Materi selanjutnya adalah tentang sifat-sifat termodinamika dari zat murni. Tujuannya di sini adalah menjelaskan sifat-sifat termodinamik dari beberapa karakteristik zat murni. Berarti di sini ada karakteristik dari zat murni, berarti ada zat yang lain, yaitu zat campuran. Di mana zat murni ini adalah zat yang mempunyai komposisinya tetap dan seragam. Contohnya adalah air. Nah, air murni. Kalau umpamanya air yang kita dari tanah itu biasanya sudah tercampur dengan campuran yang lain. Contohnya yang lain adalah nitrogen, kemudian karbon dioksida, mungkin nitrogen, dan lain-lain yang dia mempunyai komposisi tetap dan seragam. Sedangkan yang kedua adalah ada zat campuran. Zat campuran ini terdiri dari dua atau lebih komposisi kimianya. Contohnya mau ada ngopi yang bukan kopi punya ampas ya. Itu ada air, ada gula, ada kopi. Kemudian ada perunggu. Perunggu ini kalau nggak salah sama dia campurannya adalah seng dengan tembaga, tetapi kadar sengnya itu yang berbeda. Juga kuningan adalah campuran dari seng dan tembaga. Kemudian air laut, ada air dan garam dan lain-lain. Sehingga ada dua campuran komposisi kimia itu di dalamnya. Air sumur dan mungkin komposisi contoh-contoh yang lain yang Anda tahu komposisi kimianya di dalamnya. Sedangkan untuk sifat-sifat termodinamika zat murni, diantaranya yang pertama adalah sifat-sifat bebas dari zat murni, di mana keadaan zat murni didefinisikan oleh dua sifat bebas. Nah, sifat di sini ini artinya adalah properti. Kalau macam saya bilang, properti itu apa? Ya, kalau bahasa Inggrisnya properti, tapi di sini sifat. Sifat itu contohnya adalah tekanan, volume, temperatur, massa, nah begitu, atau entalpi, entropi, nah seperti contoh-contohnya. Nah, dua sifat ini kalau mamanya contoh yang lain adalah misalnya uap yang memiliki massa yang berada dalam suatu bejana atau suatu tempat yang sudah dilengkapi dengan sensor atau alat pengukur tekanan, volume, dan suhu. Sehingga kita bisa mengetahui berapa uap itu, tekanannya berapa, volumenya berapa, dan suhunya berapa. Oke? Nah, kalau ketika uap tersebut kita menetapkan nilai dari volume dan suhunya, maka nilai tekanan ini dapat diubah. Nah, kalau suhunya volume tetap, tekanannya akan berubah, bisa naik, bisa turun, dan dia akan mendapatkan harganya itu dari keseimbangan secara alami. Ketika volumenya naik, tekanannya naik. Ketika dia tetap gini, kemudian dia mencapai tekanannya seimbang, dia akan berhenti. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa dipengaruhi oleh dua sifat bebas, tidak tahu P, V, T, atau yang lain, pokoknya dua sifat bebas itu mempengaruhi, maka dia merupakan zat murni. Selanjutnya adalah fase. Fase ini adalah zat yang mempunyai struktur fisika dan komposisi kimia yang seragam. Contohnya fase adalah fase padat, fase cair, fase uap, atau campurannya dua atau tiga bentuk yang lain. Ya, selanjutnya sifat-sifat termodinamika zat murni yaitu perubahan fase, ya kan? Nah, perubahan fase di sini yang mungkin Anda tahu adalah melebur, menguap, dan menyublim. Ini adalah proses, contohnya, di mana es, contoh di sini es 1 kg kita pilih sebagai sistem, berarti kalau dia sistem adalah di dalam sini. Dia berada pada
temperatur sekitar minus 20 derajat Celcius ya. Jadi pasti beku toh. Dan tekanannya 100 kilo Pascal, maunya gitu. Kemudian es ini kita panaskan secara perlahan pada tekanannya tetap ya, kadang tekanannya tetap. Dan pastinya seragam juga. Sehingga karena kita panaskan pada tekanan tetap, es tersebut akan bertambah suhunya secara teratur. Jadi pelan-pelan dia temperaturnya akan mengalami kenaikan. Selama es ini belum mencair melebur, maka suhunya ini akan terus bertambah. Jadi kalau Anda panaskan contohnya adalah 20 derajat, temperaturnya ini bisa naik dari min 20, min 19, min 18. Dia akan naik terus sebelum dia mencapai titik cairnya. Setelah dia mengalami pencairan, ya pencairan biasanya berada pada suhu 0 derajat. Setelah dari beku tadi, dia disebut menjadi proses peleburan. Nah, proses melebur ini yang disebut sebagai perubahan fase, di mana dari fase padat menuju ke fase cair. Oke, saat es mulai melebur, tidak ada kenaikan suhu di sini. Kan tadi panasi terus toh, esnya mulai melebur tapi tidak ada kenaikan suhu karena kalor atau panas yang diberikan ini digunakan untuk perubahan fase hingga semua esnya ini menjadi dalam keadaan cair. Setelah cair, dipanaskan kembali. Nah, panas tersebut akan semakin lama semakin meningkat hingga dia ke titik tertingginya. Kalau setelah mencair, maka dia akan mencapai temperatur ini ditambahkan hingga 99, berapa 6 derajat Celcius ya. Sekitar segitu air itu nanti biar bisa mendidih. Ya toh. Setelah air ini mencair semua, kemudian dia dipanaskan, maka setelah dia dipanaskan mencapai suhu yang tadi 99,6 derajat, maka akan timbul suatu gelembung udara atau gelembung uap ya, yang kita sebut sebagai gelembung uap air akibat kenaikan volume jenisnya. Jadi di sini volume jenis air di sini karena dia dipanaskan, maka volumenya akan mengalami keringanan, menjadi ringan. Setelah dia menjadi ringan, dia akan berpindah ke atas. Sedangkan di atasnya tadi air ini dia akan turun ke bawah sehingga terciptalah suatu gelembung. Seperti itulah proses kenapa kok air itu ketika dipanaskan itu kok bergelembung ya, karena yang di atas yang dekat panas ini dia berat jenisnya, beratnya itu menjadi ringan, dia akan menaik ke atas. Sedangkan yang di atas ini karena panasnya kurang tadi, dia akan menjadi turun. Selama itu berputar agar menjadi suatu gelembung. Oke ya. Perubahan fase yang terjadi di sini dikatakan sebagai mendidih atau penguapan. Nah, selama proses penguapan berlangsung, suhunya di sini akan tetap konstan. Karena kalor atau panas yang diberikan ini digunakan untuk merubah air menjadi fase uap semuanya hingga benar-benar menjadi fase uap. Oke ya. Nah, ketika fase uap ini sudah menjadi uap semua, suhu kemudian dinaikkan kembali. Nah, maka volumenya akan bertambah, volume jenis uap ini. Ya toh? Dan menjadi uap panas lanjut. Jadi, di sini tadi kalau namanya kita ringkas dari fase padat, kemudian dia berubah menjadi fase cair, tapi belum benar cair karena panasnya di sini. Kalau namanya ini fase padat, dipanasin, panasnya akan meningkat terus, kemudian ada beberapa yang menjadi cair, panas tersebut ini stagnan atau tetap sampai benar-benar es ini menjadi air semuanya. Kemudian setelah menjadi air, dia dipanaskan kembali, dipanaskan sampai maksimalnya air itu mendidih adalah 100 derajat atau 99,6 derajat Celcius. Nah, setelah itu panas tersebut tidak akan naik lagi karena dia sudah
berubah air menjadi uap air. Nah, uap air ini temperaturnya tidak akan berubah karena kalornya digunakan untuk merubah air menjadi benar-benar semuanya menjadi uap. Setelah menjadi uap, dia dipanaskan kembali pada temperatur berapapun, maka uap air tersebut volumenya akan mengalami kenaikan dan uap ini disebut bukan lagi uap jenuh, tetapi uap panas lanjut atau sering disebut sebagai gas. Disinilah kalau mamanya Anda mau mereaksikan suatu kimia, posisi air itu akan mudah bereaksi ketika dia sudah menjadi uap panas lanjut. Sifat-sifat termodinamika zat murni yang lain adalah tentang permukaan termodinamika, di mana dalam keadaan kesetimbangan sembarang, zat termampatkan sederhana dapat dinyatakan dalam permukaan segi 4 atau ruang 3 dimensi seperti pada gambar ini. Dari gambar ini Anda bisa melihat, kalau untuk Anda melihat ke kanan, maka Anda melihat gambarnya ini akan menjadi seperti ini. Kalau Anda melihat dari sini, gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Dan kalau Anda melihat ke atas, Anda bisa membayangkan gambarnya nanti seperti apa. Oke ya, dimana setiap garis ini pada permukaan menyatakan proses reversibel atau bisa kembali ke bentuk semula atau keadaannya adalah setimbang. Di mana kesetimbangan untuk fase tunggal, ini daerahnya adalah ini padatan, kemudian ada daerah cairan, cair saja, kemudian daerah uap, kemudian ada daerah benar-benar gas, berarti fasenya adalah tunggal. Ini adalah kesetimbangan fase tunggal. Ya, di sini jika suhu dan volume ditetapkan, maka yang lain akan mencari keseimbangan. Oke ya. Kemudian berarti ada fase tunggal, ada 2 fase, di mana tekanan dan volume ini dan suhunya tidak saling bebas, yaitu jika perubahan suhu akan diikuti perubahan tekanan atau sebaliknya. Di mana ini daerahnya? Ya, ini ada padatan uap, kemudian ada padatan cair, ada cairan uap. Ya, di sini adalah keseimbangan 2 fase. Kalau keseimbangan 3 fase, nah 3 fase ini berada pada daerah yang berada pada satu garis yang disebut sebagai garis triple. Ini daerah kesetimbangan 3 fase. Jadi ada padatan, kemudian ada cairan dan ada gas. Ya, paham di sini ya. Dan yang selanjutnya adalah ini daerah yang disebut sebagai kubah uap, dan ini disebut sebagai cairan daerah cairan jenuh. Sedangkan ini adalah daerah uap jenuh. Kenapa kok dinamakan jenuh di sini? Di mana kalau dikatakan jenuh adalah perubahan fase berawal dan berakhir, ini makanya dia disebut daerah jenuh. Ya. Sedangkan di sini ada lagi tulisan titik kritis, di mana titik kritis ini adalah pertemuan garis cairan jenuh dan uap jenuh. Di daerah ini suhu disebut sebagai suhu kritis, volumenya disebut sebagai volume kritis, dan tekanannya disebut tekanan kritis. Seperti awal tadi saya melihat, kalau Anda melihat gambar ini dari sini pandangannya, maka Anda melihat seperti ini. Kalau Anda dari depan akan melihat seperti ini. Oke ya. Nah, kalau Anda melihat dari sini, ini diagram PT. Jadi tekanan dan suhu, karena Anda melihat ini gambarnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari depan, berarti dia ada tekanan dan volume. Ini kita sebut sebagai diagram PV. Ya. Kalau kita lihat dari atas, nah berarti diagramnya adalah ini lawan ini. Berarti volume dilawan suhu. Berarti diagram V
V3. Oke, untuk selanjutnya kita membahas satu persatu diagram tersebut. Ini adalah gambarnya tadi ya, dari sebelah kanan ya, PV. Jadi ketika gambar permukaan PVT-nya ini diproyection pada gambar diagram PT, jadi PT tekanan adalah P dan T itu adalah suhu. Maka garis peleburan menyatakan kesetimbangan fase padat dan cair. Nah, ini. Fase padat dan cair. Garis penguapan menyatakan keseimbangan fasa cair dan uap. Sedangkan garis sublimasi menyatakan keseimbangan fase padat dan uap. Nah, padat dan uap. Dan pertemuan ketiga garis tersebut digambarkan sebagai satu titik atau yang disebut sebagai titik triple dalam diagram PV. Nah, di sini untuk kemiringan garis sublimasi dan garis penguapan untuk semua zat berharga positif. Namun untuk kemiringan garis peleburan ini dan ini ya bisa berharga positif ataupun negatif. Lah, di mana untuk kebanyakan zat ya, kemiringan garis peleburan ini adalah nilainya positif karena umumnya zat itu memuai ketika melebur. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah zat itu menyusut ketika melebur, sehingga kemiringannya nilainya adalah negatif. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah air. Lah, air itu kok bisa Pak? Air Pak. Lah, umpamanya Anda punya es batu, ketika dia mulai melebur, umpamanya dia di es batu itu di dalam plastik. Anda pakai plastik 1 kilo, dia akan membesar dan keras begitu ya. Tetapi ketika dia melebur, plastik itu tidak sekeras atau tidak sebesar ketika dia beku. Dia akan mengecil seperti biasa. Atau umpamanya Anda balik ketika Anda ingin membuat es batu, coba di plastik biasa dengan air biasa gitu. Kemudian ketika dia menjadi beku atau padat, dia akan bisa memecah plastik tersebut. Ya toh, kebalikannya begitu. Oke ya. Paham di sini? Nah, untuk gambar ini ya toh, ini untuk proses tadi AB, ini adalah proses sublimasi untuk padat menjadi uap. Di mana padatan A, ini daerah A ya, dipanaskan secara perlahan-lahan dengan tekanan dijaga tetap konstan. Maka zat secara langsung berubah menjadi uap, menuju ke titik B ini, ya ditunjukkan di sini. Selanjutnya adalah proses CD, berarti proses CD sini dia melewati titik itu ya. Yaitu ini proses kesetimbangan fase padat, cair dan uap karena berada pada titik triple tadi. Ya, ini proses CD. Dan selanjutnya ada proses E, proses EF. Ini memperlihatkan proses dari fase padat menuju fase cair. Ya, ini fase cair. Nah, ini cair ya. Kemudian dia dipanaskan lagi menuju fase uap. Dan yang terakhir di sini adalah proses GH. Ini adalah proses di mana tidak ada perbedaan yang tajam antara fase cair dan fase uapnya di sini. Oke ya. Selanjutnya dari diagram fase antara PT, ya, diagram tekanan dan temperatur. Kalau kita lihat dari depan tadi, maka kita mendapatkan diagram antara tekanan dan volume. Gambarnya adalah seperti ini tadi ya. Nah, kalau kita gambar ini dari depan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita bahas gambarnya ini. Kalau mau membahas ini ada 3 dimensinya, nanti agak pusing. Di sini ada
daerah isotermal kritis, yaitu proses isotermal itu berarti temperatur konstan melalui titik kritis. Dan selanjutnya di sini ada huruf-huruf, maka kita di sini kita bahas tentang proses A, B, C, D, E, F. Di mana yang pertama adalah proses proses A menuju B. Ini adalah proses pemampatan. Jadi di sini zat mula-mula yang berada dalam fase uap yang tak jenuh dimampatkan secara perlahan dengan menggerakkan piston melalui proses isotermal. Maka yang terjadi apa? Volumenya turun dan tekanannya akan naik. Sehingga kerja dilakukan pada zat dan kalornya dilepaskan. Ya toh? Ketika mencapai titik B, uap menjadi jenuh dan tetesan cairan mulai muncul pada daerah silinder. Di sini terjadi proses pengembunan. Oke ya. Selanjutnya adalah proses B menuju C, yaitu proses pengembunan. Oke ya. Proses pengembunan terjadi sepanjang garis ini, di mana zat terbagi menjadi dua fase dengan kerapatan atau densitas yang berbeda meskipun keduanya dalam tekanan dan suhu yang sama. Di sini volume berkurang dan tekanannya konstan. Ya, seperti tadi saya bilang tadi, air ketika dia dari padat, nanti dia akan mengerucut. Kalau umpamanya tadi ini dari uap itu saya kira Anda bisa memahami volume yang ditempatinya akan sangat besar, atau umpamanya di dalam ruangan uap itu akan bisa menempati seluruh ruangan. Tetapi kalau dia fasenya cair, maka volumenya mungkin cuma 1 ember atau 1 gelas, kan begitu ya. Tapi kalau diuapkan, dia menempati seluruh ruangan. Oke, sehingga di sini tadi dikatakan bahwa volumenya berkurang dan tekanannya konstan. Selanjutnya kerja dilakukan pada zat dan kalor dilepaskan. Karena kalau dia nggak melepas kalor, maka uap tersebut ya tetap menjadi uap. Kalau dia panasnya dikurangi, maka dia akan mencair atau menjadi air. Fase uap berkurang secara molar atau secara molekul, dan fase cair bertambah secara molar juga. Daerah ini adalah kesetimbangan cairan dan uap, di mana uap disebut sebagai uap jenuh dan cairan disebut sebagai cairan jenuh. Nah, dari B tadi menuju ini yang disebut tadi pengembunan, dan dia mencapai atau akhirnya akan mencapai titik C. Nah, dari pengembunan ini maka di daerah C ini seluruhnya adalah dalam fase cair. Selanjutnya adalah proses C menuju D. Ini berarti proses pencairan, karena dari cair prosesnya menuju pencairan. Karena koefisien kemampatannya atau ketermampatan cairan kecil, diperlukan tekanan yang sangat besar untuk menurunkan volumenya sampai ke titik D. Sekali lagi, karena kerja ini dilakukan pada zat, sehingga kalornya akan dilepaskan atau dibuang karena dimampatkan itu. Jumlah kerja yang dilakukan tidak sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan, karena terjadi perubahan energi dalam di sepanjang garis CD ini. Jadi di sini zat berada dalam fase cair, yaitu cair jenuh menjadi cair tak jenuh. Oke ya. Selanjutnya adalah proses D menuju E. Nah, ini prosesnya disebut sebagai proses pendinginan. Pada titik DE, zat kembali terbagi menjadi dua fase. D ini.
yaitu fase cair dan fase padat. Karena dia panasnya dikurangi atau dibuang dan tekanannya dinaikkan, maka akan timbul kristal atau butiran zat yang muncul di sini. Di mana di sini volumenya akan semakin berkurang lagi pada tekanannya konstan. Tekanan konstan, jadi T-nya karena konstan ini. Nah, ini datar. Sedangkan kerja dilakukan pada zat dan kalornya pastinya akan dilepaskan atau dibuang lagi. Dan yang terakhir yaitu proses dari E menuju F. Ini berarti kalau umpamanya tadi sudah timbul kristal, maka dia disebut di sini adalah proses pemadatan atau pembekuan. Pada titik E di sini seluruh zat dalam fase padat, yaitu berupa kristal-kristal tadi atau butiran. Di mana di sini nanti selanjutnya tekanannya ini dinaikkan kembali. Namun volume hanya turun sedikit karena sudah berbentuk kristal ya. Jadi dia lebih tekan, mungkin volumenya tidak berkurangnya seperti gas tadi menuju cairan tadi. Kesimpulannya yaitu jika volume dari sistem dinaikkan secara perlahan, maka terjadi perubahan. Proses yang terjadi adalah kebalikan dari proses A menuju F. Ya toh? Berarti apa kebalikan dari F? Berarti menjadi F menuju A. Maka di sini kalor akan diserap untuk perubahan fase dan kerja dilakukan oleh sistem. Kalau dari sini ada kerja dilakukan pada sistem dan panasnya dibuang. Oke, tekanannya kadang konstan, ada kadang tekanannya naik. Kalau di sini volumenya semakin mengecil, sedangkan kalau dibalik volumenya akan semakin besar, maka membutuhkan panas dan kerja dilakukan oleh sistem. Oke ya, sistem yang melakukan. Selanjutnya dari diagram PV, maka yang terakhir kita melihat dari atas tadi, yaitu diagram temperatur berbanding dengan volumenya. Temperatur berbanding dengan volumenya. Oke, gambarnya adalah seperti ini kalau kita melihat dari atas. Untuk gambar ini Anda melihat di mana di bawah titik kritis ini ya, tekanan dan suhunya akan konstan pada saat melewati daerah 2 fase. Oke. Sehingga Anda bisa melihat proses A menuju B menuju C dan menuju D, di mana proses A menuju B ini keadaannya adalah volume jenis dan suhu volume jenisnya dan suhunya mengalami peningkatan yang peningkatan pada tekanan konstan. Tekanannya dilihat dari yang sini tadi. Anda melihat dari atas berarti volume dan suhu. Yang sebelah sini Anda melihatnya tekanan konstan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah proses B menuju C. Di sini volume jenisnya mengalami peningkatan pada tekanan konstan dan temperaturnya tidak ada mengalami kenaikan. Jadi dia berada pada tekanan konstan dan suhu konstan. Untuk proses CD, ini volume jenisnya pasti akan mengalami kenaikan, suhunya juga mengalami kenaikan, tetapi mereka tetap berada pada tekanan konstan. Oke ya. Nah, sedangkan proses yang selanjutnya ada 2 garis di atas titik kritis ini, yaitu proses MNO dan proses PH. Dia berada pada di atas titik kritis, di mana volume jenis dan suhu terus meningkat pada tekanan konstan dan tidak ada lintasan yang melalui fase cair uap. Jadi tidak ada yang melewati 2 fase. Selanjutnya kita akan membahas tentang cairan jenuh dan uap jenuh, di mana cairan jenuh ditandai dengan notasi F. F ini artinya fluida dan uap jenuh diberi tanda notasi G. Ini artinya gas. Selisih antara keduanya atau cairan jenuh dengan uap jenuh diberi tanda dengan notasi Fg. Sebagai contoh di sini adalah Fv. Fg ini volume spesifik atau volume jenisnya, yaitu hasil dari Vg, volume spesifik dalam bentuk gas, dikurangi volume spesifiknya dalam bentuk fluida.
yang menyatakan kenaikan volume jenis bila keadaan berubah dari cairan jenuh menuju ke uap jenuh. Nah, ini didapat dari mana? Nanti Anda akan melihat adalah dari tabel. Nah, ini tabel. Ini tabelnya dari mana? Silakan Anda download tabel properti atau tulisannya nanti begini. Kelihatan nggak? Sorry, maaf. Saya ganti merah dulu. Nah, ini double, kalau nggak salah double appendix. Nah, itu saya appendix 1. Lah, appendix 1 dan appendix 2. Ini punyanya Cengel gitu aja. Lah, appendix 1 ini untuk satuannya adalah standar internasional seperti apa namanya, temperaturnya memakai Celsius atau Kelvin, terus satuannya meter, kemudian joule, mungkin ada Newtonnya, pokoknya satuan SI. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah satuan Inggris, ya seperti ini. Nah, temperaturnya Fahrenheit, tekanannya PSIA. Kalau ini di sini mungkin tekanannya adalah kilopascal untuk satu. Ini kalau ini PSIA, pound square in. Ini satuannya spesifik volumenya adalah feet pangkat 3 per pound. Kalau mungkin di sana adalah meter kubik per kilogram. Nah, ini sih ada joule, LPM, dan seterusnya. Ini satuan Inggris. Silakan Anda download untuk channel. Dari channel ini tabelnya, tabel appendix 1 dan 2, karena nanti pasti saya akan gunakan pada mata kuliah yang lain hingga Anda semester 6. Nah, di sini contohnya. Ini ada V, ini artinya adalah dia dalam bentuk gas, ini dalam bentuk fluida, ini dalam bentuk fluida, ini bentuk fluida gas tadi, antara fluida ya, berubah tadi, dan ini bentuk gas. Ini fluida, itu bentuk gas. Ini adalah pengurangannya. Oke ya. Dan seterusnya, ini adalah energi dalam, karena notasinya U. Ini adalah entalpi dengan notasi H, dan entropi dengan notasi S. Oke ya, di sini. Tapi di sini Anda melihat bahwa ketetapan nilainya sudah tabel, ada nilai 32, 35, 40, 45, dan 50. Lah, namanya sekarang lupa, saya kalau maunya pingin mencari nilai 42 atau 41 derajat Fahrenheit, atau yang lain mungkin sekitar 46, 47, dan seterusnya. Jika nilai yang kita butuhkan tidak tersedia dalam tabel, maka dilakukan secara atau cara interpolasi terhadap nilai yang berada di atas dan di bawahnya. Mungkin ada yang masih ingat tentang cara interpolasi. Mungkin yang tidak ingat, saya akan mengajarkan di sini. Contoh cara interpolasinya. Jadi yang ditanya di sini adalah VF pada temperatur 105. Berarti 105 itu berada pada temperatur 100 dan 110. Nah, mungkin dia berada di antara 100 dan 95. Sehingga kita menulisnya di sini adalah seperti ini. Temperatur 105 dikurangi temperatur terendah, dan ini adalah temperatur tinggi 110 dikurangi 100. Ini sama. Paham ya? Ini sama. Nah, ini untuk mainannya. Nah, di sini berarti VF yang kita tidak ketahui, Anda boleh menulisnya adalah X. Sedangkan VF 100 ini, maka kita mencari pada 100 derajat. Ya, paham ya? Paham 100 derajat. Pada 100 derajat, VF-nya berapa? Oh, ini VF-nya. Nah, nilainya. Sedangkan pada 170 derajat, VF-nya berapa? VF-nya adalah ini. Bisa paham ya? 100 derajat ini juga. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan itu, maka nilainya adalah ini ada dikurangi ya, 105 dikurangi 100, 170 kurangi 100. Dia hanya penyederhanaan aja. Nah, VF ini kan belum diketahui. Nah, nilai dari VF 100 tadi saya bilang tadi adalah ini. Oke. Nilai dari VF 110 adalah ini. Ya, ini adalah 100 dan ini adalah 100. Sehingga Anda mengumpulkan ini dalam kurung, kalau mau Anda menyelesaikan juga boleh. Ini berapa nilainya duluan?
Kemudian hasilnya kalau ini saya pindah ke sana, maka dia akan menjadi kali. Ini juga dalam kurung. Kalau saya pindah ke ini ke sana menjadi kali. Ya, hati ya bagaimana caranya. Sehingga Anda menyebutkan di sini kalau maunya ini dia diam, maka ini saya pindah ke sana. Ya, yang kelompok ini saya pindah ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi kali karena dia tadi berada di bawah, sehingga dia dibagi 10 ini. Nah, ini 10-nya nggak berpindah ya. Nah, ini asli tempat yang punya kiri tadi. Dia yang berpindah menjadi di atas. Nah, ini lihat, tinggal sisanya yang di tempat kanan ini menjadi 2 orang ini. Karena ini kita mencari ini, maka dia disuruh pindah ke sana. Karena di depan tanda angka 0,0174 ini adalah minus, maka dia akan berpindah menjadi positif. Nah, langkah ini ada silakan menggunakan manual atau kalkulator. Maka di sini Anda akan mendapatkan nilai VF105 adalah 0,01775. Nah, bagaimana apakah saya jawabannya ini benar atau salah? Anda mengecekkan di sini. Pastinya dia nilai ini harus berada di antara 100 dan 110. Kalau mamanya tadi nilainya 100 adalah ini, ya, 0,1774. Nah, 0,1777 lebih besar ini toh. Berarti ini harusnya dia lebih besar lagi. Ya, ini kan yang lebih kecil. Anggap aja ini 1A, ini nomor 2-nya adalah ini. Selanjutnya besar yang lebih besar lagi adalah ini. Jadi dia gak mungkin dia ini akan lebih besar atau lebih kecil dari yang punyanya 100. Kalau nilainya dia lebih kecil dari nilai 100, maka hasil interpolasi atau perhitungan Anda adalah salah. Oke ya, bisa kalau banyak mencari apapun, ini ada mencari nilai dari Hg pun, ya mana yang terdekat temperaturnya, atau mencari yang ini, atau yang mencari ini, itu bisa aja dengan cara yang sama interpolasi, mana temperatur di antara yang ditanya. Bisa dipahami ya? Semoga bisa. Nah, untuk melatih Anda ini, maka akan saya berikan soal yang nanti Anda silakan kumpulkan di Google Classroom. Yang pertama adalah cari nilai SF pada temperatur 127 derajat Fahrenheit. Kemudian carilah nilai UFG pada temperatur 98. Dan yang terakhir silakan Anda cari nilai dari Hg pada temperatur 112. Caranya sama, sudah saya terangkan bagaimana cara interpolasi yang ada di sini. Oke ya, semoga Anda mengerjakan dan semoga Anda tidak bosan mendengar saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.